Halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya, dan jangan lupa cuci tangan. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Terima kasih ya sudah menonton di Melodi Cerita. Kita akan lanjutkan keseruan dari episode sebelumnya. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan dari episode sebelumnya, di mana kali ini Siu terlihat menjadi gelandangan yang sangat cacat. Dia pun pergi dari rumah ke rumah untuk meminta makan. Namun sayangnya, dia yang anak raja kali ini tidaklah dihargai. Bahkan salah satu seorang wanita memberi makanan pada Siu dengan cara dilemparkannya. Siu pun hanya bisa berterima kasih. Dan dia pun juga berebut dengan anjing-anjing liar. Bahkan dia juga diusir oleh satria Asura yang masih sehat. Dia pun juga ketemu dengan anak-anak yang waktu itu membuli Luohu. Dan mereka melempari Siu batu. Mereka merasa kasihan pada Siu yang sangat cacat. Siu hanya bisa pergi dan berlindung di bawah gubuk untuk menghindari dari hujan. Dia pun berbagi makanan pada tikus yang ada di sana. Dia merasa hidup ini memanglah sangat tidak mudah. Namun di tengah lamunannya menikmati makanan bersama tikus liar, datanglah Luohu tepat di depan matanya. Luohu pun kaget dengan keadaan Siu dan dia pun berkata sudah hampir 1 tahun mereka tidak bertemu dan kenapa kondisi Siu kali ini seperti ini. Akhirnya Siu pun bercerita pada waktu itu dia ingin dibunuh oleh Raja Bandi dan dia memohon untuk diberikan belas kasihan untuk mengikuti pertarungan pendewasaan Asura. Itu adalah satu-satunya keinginan Asura. Jadi dia meminta raja untuk membiarkannya berjuang. Kala itu Raja Bandi yang mendengar keinginan Siu pun akhirnya memberi Siu belas kasihan. Dan Siu pun sangatlah senang dia sudah bisa hidup sampai saat ini. Tapi Asura di tempat ini selalu membenci orang yang cacat. Tidak ada kehidupan yang baik di sana. Sebenarnya saat dia mengatakan bahwa dia ingin bertarung, itu sebenarnya kebohongan. Dia sudah lama tidak berolahraga, sudah tidak sebaik dulu. Dan Luohu pun akhirnya menanyakan sebenarnya apa rencana dari Siu. Siu pun mengatakan dia tidak memiliki rencana. Semua ini sudah mencapai jalan yang sangat buntu. Itu konyol, dahulu dia selalu ingin dipuji sebagai seorang jenius. Dia rasa dia harus menjadi petarung Asura terbaik. Sekarang dia telah jatuh di titik ini. Dia pun cacat dan tidak berguna. Mendengar itu pun Luohu langsung bangkit dari duduknya dan mengatakan pada Siu, Siu jangan takut karena saat ini ada Luohu. Dia akan bergabung dengan Siu dalam upacara itu. Dengan dia berada di sisi Siu, tidak akan ada lagi yang menyakitinya. Namun Siu pun berkata tidak akan bisa Luohu melihat keadaannya sekarang. Dia dulu merawat Luohu, tapi sekarang Luohu malah balik merawat Siu. Dan yang dikatakan Luohu sebelumnya sangat menyakiti hati dari Siu. Namun Luohu berkata sebenarnya bukan itu yang dia maksud. Siu pun mendengar itu langsung tertawa. Dia berkata Luohu adalah satu-satunya teman baiknya dan dia tidak putus asa. Dia telah berusaha untuk bertahan hidup. Tapi dia bingung ada apa sebenarnya dengan Asura karena pertempuran sangatlah penting bagi Asura dan tidak perlu hanya mengandalkan pertempuran untuk menyelesaikan masalah sebenarnya. Dan Luohu pun kaget karena Siu benar-benar tidak memiliki solusi. Namun Siu berkata Luohu akan segera tahu solusi darinya dan dia meminta Luohu untuk tidur di sini dengannya malam ini, berbincang sepanjang malam dengannya. Dan Luohu pun menyetujuinya lalu mereka tidur.
Lalu cerita pun dibawa ke keesokan harinya. Saat itu hari sudah pagi dan Luohu pun terbangun, tapi Xiu tidak ada di sampingnya. Dia pun akhirnya mencari Xiu sampai ke kota raja. Di sana pun dia mencari Xiu dengan sangat teliti. Setiap sudut kota dia kunjungi dan terlihat banyak orang yang berkumpul di sana. Ternyata dia menemukan Xiu gantung diri. Dia pun putus asa karena dirinya cacat. Dia gantung diri di dekat tempat turnamen bar mitzvah, yaitu adat pendewasaan bangsa Asura. Melihat itu, Luohu pun terdiam dan menangis. Dia putus asa dan langsung terjatuh. Dia berkata dia sangat membenci Xiu. Dia teringat kala itu, Xiu bercerita dia berencana ingin melarikan diri sebenarnya, dan dengan kedatangan Luohu memperkuat tekadnya. Bahkan di hari terburuk, dia ingin menyelesaikannya sendiri. Dia tidak ingin hidup dengan dirawat oleh Luohu. Ini adalah bagian terakhir dari martabatnya. Dia pun merasa Xiu bertanya padanya, Luohu sedih karena dia merasa kehilangan atau keinginannya yang tidak tercapai. Dan dia juga mengingat perkataan kakaknya waktu itu. Dia dilahirkan lemah, dipandang rendah juga oleh orang lain. Tapi sekarang dia benar-benar terlahir kembali. Dia ingin menebus kesalahannya di masa lalu. Jadi kembali dan temukan Xiu untuk dirawat. Dalam hatinya, dia sebenarnya sedikit senang melihat Luohu. Namun, Xiu memilih jalannya sendiri dan Luohu hanya bisa menangis sekarang karena kehilangan orang yang tersisa di hidupnya. Hanya Xiu lah orang terpenting yang tersisa, dan dia pun juga merasa Jingyi berkata padanya kalau dia sebenarnya salah. Karena meletakkan harapan pada orang lain hanya akan membuat dirinya menjadi lebih kosong. Dan dia bertanya apa yang sebenarnya Luohu kejar. Jadi dia meminta Luohu untuk jujur pada dirinya sendiri. Saat ini keinginan di tubuh Luohu sangatlah membara. Dan Luohu berkata dia sangat marah dan depresi. Dia ingin orang lain tahu. Lalu Liao Ji pun juga hadir. Dia berkata, jadi Luohu tunggu apa lagi? Dia tidak perlu khawatir sama sekali. Padahal semua orang telah membenci Luohu. Sekarang beritahu dunia kemarahan di hatinya. Biarkan mereka berdarah. Dengan semangat itu, akhirnya Luohu pun berusaha jujur dan mengambil senjatanya menghadiri upacara pendewasaan bar mitzvah. Dia memasuki turnamen bar mitzvah yang diselenggarakan setiap tahun. Di sana terlihat anak-anak bangsa Asura sudah banyak. Semua prajurit dengan usia yang tepat telah dikumpulkan. Para prajurit elit Asura juga berada di sana. Di sana juga ada Qiyu, yaitu istri dari Raja Gila Luohu kelak. Di sana ternyata dia anak dari petinggi Asura. Sang ayah adalah juri dari bar mitzvah kali ini. Ayahnya bernama Wan Gu. Dia sangat optimis kalau putrinya akan lulus mengikuti ujian ini, tapi putrinya tidak mengikutinya sekarang. Dan sang putri pun berkata berapa banyak yang akan mati dalam upacara tahun ini. Sang ayah pun berkata yang mati adalah setengahnya dieliminasi secara alami. Setiap orang membutuhkan serangkaian metode untuk menyaring orang-orang muda yang tidak memenuhi syarat dan tidak berdaya. Lalu sebagai juri, dia hanya ingin memastikan pertarungan ini dilakukan dengan adil. Bagi mereka yang tidak mampu, dia akan membawa mereka keluar dari pertempuran sesegera mungkin. Dan menurutnya, pada upacara kali ini standar anak-anak sangatlah tinggi. Lalu Qiyu pun bertanya bagaimana sang ayah tahu. Dan ayahnya berkata itu adalah kemampuan dari mata dewa pertempuran. Salah satu dari panca indera Asura. Dia bisa melihat kekuatan mereka secara sekilas.
Dia melihat ke arah anak-anak itu dan mereka memiliki semangat juang yang sangat tinggi. Namun pada saat Kyu menanyakan ayahnya bagaimana dengan Luohu, sang anak berambut putih, namun sang ayah terkejut. Dan dia berkata semua ini adalah kemustahilan karena dia tidak bisa membaca Luohu. Di mata dewa pertempurannya, dia seperti awan gelap. Dia tidak dapat melihat informasinya sama sekali. Dia pun bertanya-tanya, apakah sebenarnya kekuatan dari Luohu? Namun sayangnya, cerita pun dibawa ke sisi Luohu dan anak-anak yang membulinya dulu. Dia pun bercerita, waktu itu dia ingin mengambil Xiu, tapi sayangnya Xiu telah memutuskan untuk bunuh diri. Dan dia bertanya pada Luohu, apakah dia takut? Dan Luohu pun berkata, ya. Luohu pun membalikkan badannya dan menatap anak-anak itu serta berkata, turnamen ini benar-benar menyenangkan baginya dengan kondisi yang sangat mengerikan, mengaktifkan jiwa tempurnya. Namun sayangnya, chapter ini pun berakhir kawan. Kita lanjut di chapter selanjutnya ya. Jangan lupa like serta subscribe kalian. Dan sampai jumpa.